Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sahabat Pisan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Sony dan pastinya ditemanin sama Bang Dusan. Bang Dul Sans dong. Ogah Geser. geser. Bang Dul Sans, Oga geser. Oke, kembali lagi dalam obrolan San malam ini nih. Benar. Gue mau bahas tentang definisi jasa editing harga teman. Definisi jasa editing harga teman. Iya. Lu kalau bayar gua harga teman nggak? Kalau sama lo, Iya. kayaknya rokok aja deh. Wah, lu Kita teman. oh kok gitu sih? Lah teman, kalau orang lain lu nggak apa-apa bayar. Gua Wah. kan teman lu. Gak boleh gitu. Kita bahas aja langsung ya. Oke. Malam hari ini tentunya ya. Iya. Kita bakal bahas mengenai tentang jasa editing harga teman. Karena banyak banget dari Teman-teman kemarin yang ya. apa sebuah hal yang sering ditanyain gitu, Banyak banget. sebuah keresahan. Sebuah keresahan dari teman-teman yang nggak bisa disampaikan, akhirnya dia nanya sama orang yang mungkin bisa memberikan dia sebuah wejangan. Bener banget. Makanya malam hari ini kita memberikan sebuah wejangan. Jangan. Gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja pembahasannya. Gue bakal rokok dulu ya. Oke, nggak apa, Oke. sans aja. Buat harga editing nih, perihal harga editing, menurut Bang Dul gimana nih? Perihal harga editing. Iya benar. Menurut gue itu gimana cara kita bisa menyikapi sebuah range atau harga yang kita tahu sebenarnya harga itu kan bermacam-macam, variannya kan beda-beda. Benar. Misalkan nih, lu ngasih harga ke temen lu, gue belum tentu sama kayak lu harganya, bener nggak? Bener. Mungkin gua pakai HP nih, Ah, cuma ngedit pakai KineMaster atau biasa doang. Iya. Sementara lu punya tim nih misalnya, betul, lu punya drone, pakai gimbal, bla bla Betul. bla. Harganya beda ya? jelas beda, Just beda. jelas beda. Oke. Pastinya jangan sangat-sangat beda sehingga bisa disamakan juga. Tapi kita di sini bisa memberikan sebuah solusi. Gitu. Solusinya di mana? Yang pertama, buat teman-teman nih, ketika teman-teman tahu banyak sebuah pertanyaan tentang berapa sih harga editing, termasuk misalkan sinematik deh, Oke, sinematik. harga jasa bikin sinematik. Yang paling banyak tuh prewedding tuh. Betul, sinematik prewedding. Iya. Kita nggak usah bahas ke situ dulu. Karena teman-teman biasanya itu kan antara teman ke teman. Oh, teman. Kayak misalkan, bro, gue pengen dong dieditin nih video 1 menit sinematik, oh, pakai boleh. musik slow mo, berapa Oke. harganya? Ya kan? Ketika lu udah tahu berapa harganya, Iya. lu di situ sebenarnya bebas menentukan berapa harga yang lu pengen. Oh, jadi kalau kliennya nolak gimana tuh? Nah, kalau nolak, lu bisa membalikan sebuah apa yang lu bisa di dalam sebuah skill editing lu. Ketika lu bisa meyakinkan dari sebuah portofolio lu nggak akan lagi yang namanya bingung untuk menjabarkan dari range yang harga lu berikan. Lu punya portofolio di Instagram, itu adalah fungsinya untuk sebuah portofolio pribadi lu. Oke, di Instagram yang lu upload video-video yang lu upload ya. Betul. Tujuannya untuk portofolio. Oke, benar-benar. Dan itu untuk menguatkan ketika kita bertemu sama klien. Oh, jadi lu nunjukin nih skill lu kayak gini gitu. Betul. Nih hasil karya gue kayak gini nih. Oke. Iya kan? Jadi ketika misalkan klien ngelihat portofolio lu dengan misalkan lu bikin sinematik 1 menit, Benar. lu naruh harga di situ misalkan 300.000. Ya kalau menurut orang awam mahal mah itu mah. Betul. Video 1 menit doang Bener. 300.000. Itu untung 300.000 kalau 1 juta gitu gimana? Kalau 1 juta itu udah kelas dewa cuy. Oh, Mas Dewa itu. Iya cuy, Oh, gue untuk red card sendiri gue dari gue sendiri gue nggak nyampe segitu cuy. segitu. Iya. Dan yang paling penting poinnya adalah kita sadar diri dulu. Iya nggak, sebelum kita membuka jasa pada teman-teman kita gitu ya, apalagi kalau misalkan kita ketemu sama orang awam, Benar. kita kasih harga 300.000, pasti bacotnya kemana-mana, mahal amat bro sama temen. Benar. Tapi temen lo itu perlu diberitahu, perlu banget dikasih tahu. Benar banget. Kenapa lu kasih harga 300.000? Lu bisa menjabarkan nih step by stepnya. Kamera gua bro, gua kamera pakai ini ya kan, terus gua ngambil shootnya pakai gimbal, terus jasa editing segini. Waktu gua, ide gua gitu. Betul, konsep dari gua. Itu ketika lu shoot langsung di lokasi. Ya. Kalau editing doang nih, gue bisa kasih tahu sama teman-teman, range-nya bikin 1 menit itu minimal 150.000. Itu editing doang. Editing aja. Nggak nge-shoot, nggak ngapa-ngapain, Enggak, editing doang. Editing aja. Oh, benar. Ya kan? Tapi lihat dulu, editing banyak, lu pakai aplikasi apa? Oh, tergantung nih. Mau Iya. tapi kalau gua ngedit nih pakai Nah. HP nih. Iya. Gua ngedit pakai laptop misalnya, Betul. Adobe nih. Nah, Tapi editingan kita nggak jauh beda gitu. Itu harga bisa disamain apa gimana?
aplikasi nggak jauh beda. Ya. Tapi tergantung kreativitas. Betul. Oke. Itu yang gue maksud. Mau lu pakai HP tapi kalau kreativitas kalau video lu bagus nih bisa Iya. nyamain orang yang pakai laptop. Betul, itu gue Oke, setuju. benar. Jadi nggak harus pakai laptop lu dengan lu, bang, gue tapi pakai laptop nih, makanya harga segini, nggak nentu cuy, Oh, nggak nentu. nggak nentu. Beda kalau laptop Gitu. sama kayak gear lu gimbal. Ya, Gimbal tuh kan biar stabil di video. Iya. Kalau orang pakai tangan tremor dong. ya, tapi kalau emang dia emang udah jago, emang udah terbiasa pakai handle pakai tangan, hasilnya juga bagus, kan sama aja. Kecuali drone. Kecuali drone terbang kan di atas. Lu mau ngapain? Iya, lu ngapain? Oke, itu sih yang tadi perihal harga editing. Ketika lu berani menaruh harga, lu juga harus bisa menjabarkan sebuah portofolio lu, gitu. Oh, itu salah satu keuntungan portofolio ya. Betul, Apalagi kayak lu nih, lu founder pisan gitu. betul. Itu harga range lu bisa naik ya. Bisa. Misalnya job lu biasanya dari 200.000 nih. 200.000. Karena lu founder nih. Iya, Orang lihat lu founder pisan. Ha-ha. Harganya bakal naik gitu ya. kemungkinan besar iya. Oh, ada tambahan nilai Iya, plus itu gitu. sebuah portofolio juga. Oke, gitu. benar. Ketika gue membangun sebuah visual sans di sini juga itu menaikkan portofolio gue juga, gitu. Walaupun tujuan lu bukan itu intinya. Iya, intinya gue di sini selalu bisa mengapresiasi kepada teman-teman. Benar. Kan seperti itu. Di sini nih, gua pernah ketemu klien nih, Hmm. tapi dia itu kayak ngejatuhin gua gitu. Oke. Jadi lu pernah ketemu klien, terus Iya. ketika lu kasih harga segini, Kayak ngejatuhin gua gitu. kayak seakan-akan, Ngedit gitu doang katanya. oke, itu banyak ya kayak gitu ya. Ngedit gitu doang. Ngedit kayak gitu doang, tapi kok harganya segini gitu. Iya, bener. Hal yang harus lo lakukan, nggak tahu. Apaan tuh? Nah, bagi gue di sini ketika gue ketemu orang yang seperti itu, ya kan, kalau misalkan, iya lah ngedit kayak gini doang, kok harganya segini sih? Ya benar. Pertama, kenapa nggak lo aja yang ngebuat? Kenapa nggak dia yang bikin sendiri? Dia nggak edit sendiri. Dia kan butuh yang namanya jasa editing, ding. Editor itu harus dong, harus ada gitu. Iya, kalau emang dia bukan bakatnya emang bukan ada di dunia seni visual, jadi kan otomatis dia bakal membutuhkan seorang editor. Benar. Dia yang nyari kita sebenarnya. Iya, Bukan kita betul, yang nyari bukan dia. kita yang nyari dia. Benar, Jaran. Nah, kuncinya di sini, ketika ada orang yang bilang seperti itu, yang ngejatuhin mental lu sendiri. Pertama, lu berpikir sama diri lu sendiri. Ketika lu bertemu orang seperti itu, apakah lu akan iyain? Lu tetap maksa dia buat, oke, udah nggak apa-apa, gue bakal ambil project lu. Kalau gua tolak, gua cancel. Lu Kenapa cari lu aja. tolak? Misal nih, Gua, gua dikasih 100.000 doang nih. oke. Video doang gitu, Mas. 100.000 lumayan buat video rokok sama lu gitu. Ah, Padahal range gue itu, gue tahu skill gue segini, alat gue segini gitu. Gue tetapin harga 400 misalnya. iya. Dengan gear gue, dengan skill gue gitu. Ah. Tapi dia mau 100.000 gitu. Kan sayang gitu, 100.000 itu juga uang. Kenapa berarti, ditolak gitu? berarti lu masih berpikir bahwasanya itu rezeki yang nggak boleh ditolak, Iya, ya kan? temen Pertama, lu beli rokok nih katanya kan. oke, gua tanya sama lu. Ketika misalkan ada orang yang menawar harga, ya kan, memangkas harga yang tadi lu harga 400.000 jadi 100.000, Iya, lu berpikir kalau gak diambil ini sayang rezeki, Sayang. seenggaknya bisa buat jajan. iya. Oke, hal yang pertama lo lakukan adalah jam terbang lu udah sampai mana. Oke. Ketika lu membuka jasa editing pada temen lu, ketika mereka, oh ini project pertama gua, kalau gue jadi lu sama, gue nggak akan tolak. Oh, ambil karena proyek pertama. Ambil proyek pertama dari temen lu, meskipun dibayar cuma 100.000 cuy, karena gue pernah punya pengalaman juga yang pahit. Oke. Nah, nanti gue bakal bongkar di sini semua. Oke, siap, Gue akan siap. kasih tahu sama teman-teman semua. Itu tadi ya, mana pesan gue, lu tetap ambil ketika itu project pertama lu. Itu sih. Buat harga nih gue belum terlalu tahu nih. Oke. Kalau misal gue mau nentuin range nih, berapa range harga buat sebuah video gitu. Yang pertama lu bisa dilandaskan dari sebuah portofolio juga. Itu pertama, Penting. portofolio. Portofolio itu sangat Wajib. penting. Dan untuk range harganya lu bisa naruh patokan untuk equipment lu. Misalkan equipment lu pakai kamera nih. Ya, Kamera Canon yang lu punya udah lama, ya Iya. kan, lu dari belajar dari sekolah, seenggaknya ada campur tangan orang tua yang membantu buat beli kamera. benar. Bukan real dari lu sendiri kan. Benar. Ketika nanti misalkan lu lagi SMK kelas 3 tiba-tiba dapat tawaran editin video teman atau gimana, atau mungkin lu shoot sendiri, pertama apa yang jadi keyakinan di diri lu? Ketika lu naruh harga, gue bisa bilang bikin sinematik video tanpa lu ambil shoot langsung, itu lu bandrol dengan 150.000, itu menurut gue udah minim banget. Ini banget. Minim banget. 150.000 di sini ya.
ya di sini. Gua nggak tahu di tempat daerah teman-teman daerah lain beda-beda. ya, beda. Ada yang bilang, "Bang, kalau di sini nih di Kalimantan 150.000 kemahalan." Oh, Ya, beda. misalkan apalagi yang di timur nih, misalkan di NTT atau NTB, "Bang, 150.000 kemahalan, Bang, untuk bikin video 1 menit." Ya itu gua nggak tahu. Kalau Jakarta sini nggak bisa. Nggak bisa Oh, segitu. dikasih. Kalau misalkan di bawah 150.000, wah makin kecot nanti ya, nggak debat lu nanti. Debat. Adu argumen Benar. gitu. Nah, daripada untuk adu argumen kayak gitu, mending gini. Lu pikirin ketika lu berpikir bahwasanya 150.000 nih harga yang lu taruh pertama terus ditawar lagi. Kira-kira lu berani nggak yakinin bahwasanya dia bakal nerima 150.000 itu untuk proyeknya? Ah, itu nih yang mau gue tanyain. Gimana? Cara gue biar berani gitu? Harga gue segini nih. Orang nawar nih paling gue 300, dia Iya. nawarnya 2,5 gitu. Dan masih sanggup gue nih. Oke. Tapi kalau orang nawarnya 100, gue dari 300 kan gue nggak mau nih. Gue pengen ada sebuah keberanian gitu. Gampang. Caranya gimana, Bro? Pertama, lu kontak kan sama dia kan? Iya, Sama klien. benar. Bro, jasa editing gua harga sekitar 400.000. Dia nego kan? Ya, Waduh bang, itu kemahalan bang. Gimana kalau 200.000? oke. Gua nggak macem-macem kok, gua nggak neko-neko. Nah, lu bisa bilang, oke bang, 200.000. Tapi gua minta revisi 1 kali. Oh, revisi sekali. Ya, Kadang ada tuh banyak tuh revisi-revisi terus ya. betul. Banyak banget. Final itu ada di awal. Oke. Ketika lu negosiasi sama klien, utamakan di situ adalah lu memberanikan diri buat meyakinkan si klien tersebut juga. Gua ambil 200.000, tapi gue minta revisi 1 kali. Dan hasil ketika lu minta revisi sekali itu udah final. Nah, Oke. finalnya itu bukan di akhir, cuy. Bukan. Bukan. Misalkan video jadi nih, lu baru ngomong, "Gimana bang hasilnya?" Salah, cuy. Oh, langsung nih, itu udah jadi nih, Bang. Langsung. Udah langsung. Nih, Bang, video udah jadi. Kalau kurang, gue cuman butuh 1 kali revisi. Oke. Gue minta 1 kali revisi, ya kan? Lu lakukan tuh, misalkan lu dapat revisi, misalkan efek yang di bagian menit kesini gue minta diganti, oke lu revisi sekali, Udah. clear. Kalau misalkan itu orang kecot lagi sama lu, ya kan, wah ini masih kurang nih, perjanjian di final awal seperti apa? Finalnya di awal kan, Benar. bukan di akhir. Ya, benar. Jadi kalau harganya beda gitu baru. Betul. Misalnya private nih harga lu 2 juta nih, Betul. 2,5 nih. Pelanggan agak ribet nih, Nah. tapi dia mau bayar mahal. Ya boleh mahal, Iya. final di akhir. Nah, kita tanya, "Bang, ini video nih, apa gimana Kurangan menurut lu? berapa?" Kurangan berapa gitu. Yang terpenting pelanggan puas. Kenapa? Ketika kita naruh harga 2 juta misalkan, terus kalian oke bang 2 juta, otomatis lu juga harus bisa servis kan, Ya. hasil quality yang terbaik. Benar. Ada harga, ada barang. Hasil juga. Ada hasilnya juga. Betul. Benar banget. Seperti itu. Jadi harga temen itu sangat-sangat payah juga gitu ya. Kenapa gitu kan? Banyak teman-teman kita yang udah buka jasa editing dianggap remeh sama orang-orang awam sana gitu ya, nggak ngerti. Dia lihat kita foto doang, ini dikit harganya mahal. Betul. Padahal itu kan dia nggak tahu gimana prosesnya, Kita gimana Itu sebuah perjuangannya. perjuangan kita numpukin duit beli gear. Betul. Skill juga nggak Skill murah cuy. kita, iya benar, kita belajar ya. Makanya kan gue Apalagi bilang yang sama belajar lu. otodidak tuh nonton YouTube. Nah itu dia, berapa kuota yang dihabisin buat nonton YouTube. Waktunya dia yang kepake. Berapa lama waktu yang kata misalkan dia belajar masuk komunitas lain, tanya-tanya sama teman-teman lain. Iya. Capek nggak? Itu dia kadang bayar loh. Betul. Nggak, emang ilmu gitu bisa minta-minta Betul, doang. Itu betul. syukur-syukur 1-2 kali Benar. doang. Cuman di Visage yang gratis cuy. Iya, dipisah doang. Jadi gratis. kata kameramen kita Bangga bangga nih. nih. Ya, udah. Cuman di Visage yang gratis. Andre Nyender mana nih kameramen kita? Oh udah cut ya. Udah cut Udah ya. bucin. Ganti ngebucin. Oke, lanjut. Ini gara-gara konten kemarin kayaknya nih. Iya. Editor jomblo dia nggak mau dibilang jomblo. Oh, makanya pergi. Iya. Oke. Di sini ini nih. Ini gue minum dulu ya. Kita minum dulu ya. Oke. Tapi Ini sponsor bukan? Kagak. Oh, Bukan. bukan. Belum, kalau ada sponsor boleh Yang sih. sponsor cuman Visage Pesan Mercy. Mers. Kalau Oh, nambah oke. juga nggak apa-apa. Gak apa. Kalau ada mau nambah iklan gitu ya boleh gitu ya. Oke lanjut. Kalau lu pernah bikin video kan, Hmm. misal nih keluarga dia nih, mungkin kita sama teman gua nih, teman-teman gua nih, Iya. udah deal nih, jadi nih. Tapi lu tahu orang tuanya dia mungkin nggak ngerti dunia visual Benar. dan bilang video kita nih kayak gini nih. Hmm. Video lu dibilang kependekan, dia mintanya kayak full lama gitu. Lalu
minta full lama, Iya, berapa lama misalnya lo tau lah orang awam dia pengen dari awal acara? acara sampai selesai itu. Wah gila sih Bikin itu. semua Itu gitu. siapa yang kayak gitu? Ada. Ada, buset. Jadi kalau kita kan bikin yang penting-penting doang nih, sinematik pas lagi Iya. ini yang Betul. acara-acara tertentu lah gitu, Betul. yang penting poin-poinnya doang. Tapi ada juga, kok 3 menit doang? Ininya mana kan? Kita nggak bilang shootnya yang poin-poin doang, dia pengennya dari awal semua dari awal sampai akhir. Budgetnya Murah. mencukupi nggak? Murah. Iya. Waduh itu Kalau sama- parah bener itu. Jadi ini Iya. gue tuh sama teman gue tuh udah deal nih Oke. bikin sinematik. Tapi Sip. Iklan ya tadi ya. ya iklan tadi ya. Langsung ngomong. And kamera 2, 1 and action. Oke, tadi iklan dikit ya. Iklan apa nih? Tadi iklan Pisan Mers. Oh, Visa pasti. Karena yang support kita cuma Pisan Mers. Betul. Belum ada yang lain. Belum ada yang lain. Boleh sih kalau mau tahu, mau Boleh. taruh-taruh gitu. Boleh banget. Boleh banget. Boleh. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi tadi kata lo kalau gue mau ambil maksud model nih buat bikin sebuah brand. Misalnya brand Pisan Mers lah gitu, Iya. baju gitu, Ah, kaos t-shirt. Jadi harus pendekatan dulu sama modelnya nih. betul. Sebisa Biar mungkin kita klien nyaman. yang punya senang. Betul. Jadi kita bisa membuat mereka itu nyaman juga sebagai klien kan. Ketika servis kita juga di situ bagus, pelayanan kita juga terbaik dan mengutamakan klien juga. Siapa tahu dia dikasih tips. Yang pertama tipsnya. Dikasih tips lebih nih. Oh iya. Dari boleh. yang mungkin 1 juta. Karena bagus nih video, dilebihin gitu. Benar. Benar ya? Siapa tahu aja kan kayak gitu kan. Iya. Next project lu bakal Dipercayain lagi. Betul. Itu sebenarnya ya. Itu poin-poin pentingnya. Itu. Ini kan gue udah cerita dari tadi nih, pengalaman gue doang gitu. Iya. Pengalamannya Bang Dul nih. Iya. Boleh dong. Pengen gue cerita. Coba diceritain dong. Gue beri wejangan teman-teman nih. Oke. Lu pernah nggak gitu dibilang harga teman gitu, harga teman. Sama teman gue sendiri yang ketika dia butuh jasa editing dan dia minta kepercayaan sebuah hasil yang gue bakal berikan ke dia gitu, hasil editingnya kan. Itu editing buat apa tuh? Ya mungkin kalau misalkan kayak gitu pernah atau enggak ya, pernah gue. Oh pernah. Iya, banyak sih teman-teman gue yang minta jasa editing itu buat apa ya, itu biasanya buat pribadi dia atau mungkin ada yang buat pekerjaannya, itu pernah. Tapi kalau ngomongin soal Bang Dul, pernah nggak ditawar harga teman gitu? Pernah nggak? Lu tahu gue pernah dibayar dengan sebungkus rokok cuy. Bungkus rokok. Ini rokok berapaan? 20.000 waktu itu. 20.000. Rokoknya itu filter. Oh filter. Dan gue editing itu 5 menit, durasi 5 menit dan cuman dibayar pakai rokok. Ya, Oh ini 5 menit itu durasi video hasil, bukan pengerjaan. bukan Pengerjaan. hasilnya. Oh, hasilnya 5 menit 5 nih. menit Itu ngedit bisa 1-2 jam ada ya? lumayan cuy. Lumayan ya? 1-2 jam ya, ada 3 jam lah paling 3 jam lah ya. yang finishing. Finishing. Dan gue di situ kenapa bisa dapat harga teman yang bukan cuan ya, tapi sebungkus rokok. Dan parahnya lagi, ketika hasil udah jadi, gue suruh ambil dia ke rumah gue. Iya. Datang ke sini bawa kopi. Lu tahu kalau kopi ada gelasan instan tuh enak. Gue langsung Oh. minum. Kopi jadi gitu. Ya itu enak. Tapi dia datang sini bawa kopi sasetan cuy. Lu yang ngeduh. Gua juga yang ngeduh. Buat dia juga diseduh. Dia minum juga dong. Sama aja dong gue dibego-begoin. Itu rokok sendiri lu nyebat apa rokok sempat berdua? Sebatnya juga berdua. Itu mah bukan harga temen namanya. Lebih parah kan? Tapi gimana Bang Dul bisa menyikapi itu semua? Apakah Bang Dul menerima di situ? Terima nggak Bang Dul? Gue terima. Kalau bagi gue itu bukan harga teman sih, bukan bayar itu mah. Bukan. Kita cuy. kemana-mana bawa rokok ya sempat berdua. Ya kan? Kopi yang minum aja gitu. Dia datang ke sini, gue kira gue seneng nih ngeluarin Rokok kantong. nih. Oke. Asik. Kirain itu ada amplop ya. Biasanya kan Amplop kayak nih. gitu. Pas ngeluarin, anjing ini rokok. Gue kira rokok dia suruh joinan kan. Iya iya. Senang, oke. Ngeluarin lagi sebelah kiri. Kopi, sasetan 2, kapal api. Dul, seduh Dul. Seduh. Gua seduh ke belakang, Oke. ya kan. Minum, dia pakai rokok itu juga kan. Kepikiran gue ini kan rokok dia, gue suruh make dong. Iya iya iya. Masalah cuan mungkin, wah Nanti kali. nanti terakhir nih ngobrol Kalau dulu pulang, nih. benar. Ngobrol dulu nih. Sampai pulang itu rokok udah habis, kopi udah habis. Pulang orang.
Gua tahu, lupa kali. Wah, enggak Temen lu cuy. lupa. Sampai sekarang udah 2 tahun cuy, masa lupa Mungkin gila. lupa pas sampai rumah. Ini duit siapa nih? Kagak. Oh, kayaknya duit gua yang kemarin nih. Agak ya, itu jadi pelajaran buat gua. Dan buat teman-teman yang ketika pernah merasakan hal yang sama kayak Bang Dul, dapat harga teman yang lebih parah gitu ya. Kalau misalkan dia bayar 100.000, gua udah senang banget cuy. Gocap aja gua udah terima kok. Pernah ya lo kayak bikin Hyper 3D ya? Iya, Itu dibayar gocap. gocap. Gue bikin jasa Hyper 3D 50.000, 25.000 gue terima. Boleh tuh. Nanti Gitu. kalau mau jasa-jasa Hyper 3D boleh di Oh, Bang linknya Dul di nih. sini ya. Boleh Linknya nih. di sini, Boleh. boleh. Gitu. Dan yang tadi Ya. masalah kopi sama rokok, gua anggap itu sebuah pelajaran buat gua. Ketika gua di sini berusaha buat memberikan hasil yang maksimal ke teman gua ketika dia butuh jasa editing. Dan itu suatu pelajaran yang sangat berarti. Temen lu balik lagi gak ke sini? Enggak cuy, kagak balik. Kenapa nggak balik? Kalau gua Takut gua kasih wejangan. takut kasih wejangan. Iya, Kalau gua gini nih. mungkin lagi nonton nih, bagus lu nonton. Kalau nonton, Kalau nonton dia ya. iya bagus. Bagus banget. Biar mikir 2 Biar tahun mikir, cuy. biar tahu ya. Iya, Dua tapi tahun gue yang terima, lalu. gue ikhlas. Gue ikhlas di situ. Berapapun hasilnya yang udah gue buat, yang penting gue bisa memberikan sebuah manfaat. Karena pada dasarnya Bang Dul ingin jadi orang yang bermanfaat. Itu cita-cita lo gitu. Iya betul. Citanya cita-cita lo apa? Bukan Ketika jadi gua tanya, polisi, bukan. bukan jadi presiden. Bukan. Gue cuma pengen jadi orang yang bermanfaat. Meskipun gue nggak dihargain pada saat itu, menerima jasa editing dari teman gitu. Yang dimana dia butuh gue, dan ketika gue free, gue jujur apa adanya kok. Tapi pernah nggak lo? Nah, Misalnya teman lo yang 2 tahun itu balik Iya. lagi nih. nah, Dul, bantuin gue dong ini. Iya. Besok balik lagi, bantuin gue dong ngedit ini. Lo pernah bohong nggak gitu? Maaf bro, tugas kuliah gue numpuk bro. Maaf Ya, itu bro, gue lagi boleh. nggak enak badan bro. Itu Pernah boleh. nggak lo? Pernah. Yang pertama mungkin di sini adalah ketika gue tahu ini orang ini lagi. Oh, balik lagi nih, dia Gua tahu udah nih. paham, nih dia tahu nih ada maunya nih. Ternyata benar dia minta harga teman. Ya kan? Mungkin ini cara yang terbaik juga. Cara yang harus teman-teman lakukan juga di sini. Gimana caranya kita juga harus bisa mempertahankan diri kita juga tidak ACC terhadap teman-teman yang seperti itu. Tandanya gini, lu Ya. mau nyari teman yang memang support lu atau yang memanfaatkan lu doang. Kalau gua mendingan cari teman yang support dibanding yang cuma mau manfaatin doang. Meskipun kita jadi orang yang harus jadi orang yang bermanfaat kan, tapi nggak selalu melulu lu harus benar-benar fokus sama temen lu yang apa-apa minta bantuan lu. Oh, jadi pas misal nih, lo dulu nggak punya kamera, lo Betul. nggak bisa ngedit, Betul. di tongkrongan lo dikucilin. Betul. Pas tau-tau lo udah jago ngedit, Benar. lo punya kamera, dia deketin lo. Nah itu kalau kayak gitu itu kasusnya banyak ya kayak gitu. Kok banyak ya? Banyak banget kayak gitu. Yang pertama, lu cukup tahu pesan dari gua. Ketika teman-teman lu yang emang dari awal nggak support, tiba-tiba ketika lu udah punya equipment, gear lu udah lengkap, hasil karya lu udah cukup bagus lah gitu. Tiba-tiba dia deketin lu. Yang pertama, lu mau nerima dia dengan lapang dada, atau mungkin lu mau mengungkit masa-masa lalu yang pernah lu rasakan pahit. Yang pertama, sebisa mungkin lu tetap ada di level standar atau level batasan. Dia tetap temen lu tetap harus anggap dia sebagai teman, gimana pun selama ini dia yang ada dekat lu. Nah ketika mungkin dia selalu memanfaatkan, akhirnya apa, gimana cara lu bisa menyikapi diri lu sendiri. Lu mau berteman sama orang seperti itu selamanya atau lu jauhin dari sekarang? Kalau gua jauhin dari sekarang. Banyak teman-teman yang lebih support lu gitu. Karena nanti kalau dia minta tolong nggak enakan buat nolak. Betul. Lu harus memberanikan diri lu juga kayak gitu. Jadi motivasi apa nih buat teman-teman yang masih banyak keresahan di dalam harga teman? Motivasi dari Bang Dul. Iya. Oga geser. Iya, ogah geser. Wih. Kalau Gani Apa nih? Gani nyender. Gani nyender, gantiin Yoi. kameramen lama. Gantiin kameramen lama. Nyender. Motivasi dari Bang Dul Oke. untuk teman-teman yang sering banget menghadapi kasus di mana editor yang dibayar dengan harga teman. Pertama, kuatkan portofolio lu sendiri. Oke. Ya. Soal skill itu nomor 2 bagi gua. Itu nggak ada. Portofolio itu penting banget. Instagram lu tuh isi sama portofolio lu hasil karya lu sendiri. Agar apa, ketika lu berhadapan dengan klien, lu bisa menjabarkan hasil dari sebuah karya lu. Misalkan, Bang, lu bisa lihat nih portofolio gua, nih hasil video gua di Instagram gua. Oke. Gue minta harga 300.000 bang, nego oke lah, tipis 250. Oke. Enak tuh, ya kan? Oke. Lu menghargai dia, dia juga menghargai lu. Kalau lu nggak punya portofolio, lu taruh harga 300.000, gimana orang mau percaya? Ya, Benar. jadi jangan salahkan orang awam yang nggak tahu, misalkan, lah,
gue belum ngeliat hasil video lu kayak gini, Harganya tinggi. harganya tinggi. Wajar nggak tuh orang awam misalkan marah sama lu atau bentak lu? Jangan Lagi gua, orang awam, ya, orang yang betul, udah tahu seni editing aja nih, betul, karya lu nggak ada nih, iya, lu harganya tinggi nih, betul. kan nggak bisa. Nggak bisa cuy, nggak bisa dipaksakan. Itu karya lu goib. Iya, karyanya nggak kelihatan gitu. Jadi nggak bisa kita salahkan juga. Oke, benar. Portofolio itu penting. Yang kedua, lu memberanikan diri bahwasanya lu bisa berhadapan dengan klien dengan lu berbicara secara sopan, membuat dia nyaman, menjelaskan juga. Klien akan tertarik sama kita. Besok ada project lu dipanggil lagi. Betul, seperti itu. Dan buat teman-teman pesan dari gua terakhir di sini, yakin diri lu sendiri gimana caranya ketika ada teman yang menawar dengan harga teman yang sangat-sangat tidak masuk akal bagi gua dan bagi lu sendiri dengan versi lu sendiri dan versi gua, ini kan karena kita opini kita ya. Opini kita. Jadi teman-teman bisa ngikutin, bisa enggak. Boleh iya, boleh ikutin, boleh enggak juga. Ya, karena Bebas. kemarin ada yang nanya kita jawab Betul. nih. Banyak yang nanya, gue bakal jelasin di sini. Kasih wejangan ke teman-teman. Intinya teman itu adalah tetap teman kita. Benar. Gimana pun orang-orang yang mungkin menurut gua nih bocah kok lama-lama kok bengal dibilanginnya, gue naruh harga sekian masih aja ditawar. Gimana pun itu tetap teman lu. Teman Yang ya harus teman betul. ya. Betul, teman ya teman tetap. Kalau ini mah beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau misalkan jasa itu beda lagi. Beda lagi jasa. Tetap dia nggak teman lo. Tapi gimana caranya lu juga harus bisa berkomunikasi dengan baik sama teman lo. Benar. Ya kan? Jangan sampai setelah misalkan nggak deal-dealan, project nggak jadi jalan, akhirnya jadi bermusuhan. Itu nggak baik. Sebenarnya lu punya teman editing tuh enak sebenarnya. Betul. Lu biasanya ke orang lain 1 juta atau 500 misalnya 500 nih. Ke teman lu mungkin bisa 200. Benar. Karena ada teman lu, dia nggak enak harga tinggi ke lu. Betul. Ya cara lu ya bayar 200, cara lu support dia. Benar. Lu nggak bayar jasa dia sebenarnya, cuma Enggak. menghargain dia, support Betul. dia lah gitu. Benar. Jangan lu bilang cepet ya. Jadi 500 tuh jadi 100 gitu. Iya. Jangan. Jangan sampai kayak gitu. Itu lu sama kayak ngerendahin dia. Benar banget. Kalau lu sendiri aja nggak ngehargain teman lu, apalagi orang lain. Iya, betul banget. Benar banget. Itu udah selesai ya pertanyaan kita malam hari ini ya. Udah, yakinin diri lu aja, balik lagi ya kan. Benar-benar. Jangan sampai lu tanya sini lagi, kita udah jelasin di sini. Oke. Keputusan tetap ada di Tangan diri lu kita sendiri. sendiri. Iya. Ya. Seperti itu. Oke. Malam ini next kita obrolan berikutnya. Boleh teman-teman nanti kalau ada mau di obrolan lagi nih, temanya apa lagi nih? Boleh ditambahin di kolom komentar di bawah ya. Betul. Kita Karena- open masukan dari teman-teman juga. Ya, karena kita yang dibahas di sini sebuah keresahan teman-teman. Keresahan teman-teman yang akan kita bongkar. Ya, itu menurut pendapat kita, opini. Ya, sebagai anak visual Sans Indonesia. Oke. Ya. Kita tutup Salam dulu. Pisans, Salam kita pisan. tutup. Thank you banyak buat teman-teman yang udah nonton dan support channel ini nih, official Visual Sans Indonesia, dan dari kameramen kita Bang Gani, thank you banyak. Dan buat teman-teman entusias dimanapun teman-teman Pisans berada, salam hangat malam hari ini Pisans Indonesia. Oke. Oke. Sip. Oke, dapat ya.